2026 memasuki babak gugur dengan jumlah kejutan yang menarik perhatian publik sepak bola dunia. Beberapa tim unggulan yang memang masih melaju, Argentina, Prancis, Inggris, dan Brasil. Namun turnamen kali ini juga menghadirkan kejutan lewat tersingkirnya Uruguay di fase grup, lolosnya Tanjung Verde ke babak 32 besar, serta penampilan impresif Maroko, Ekuador, dan sebelah tim non-unggulan lainnya. Lantas seberapa besar kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 dan apakah turnamen kali ini menunjukkan semakin meratanya kekuatan sepak bola dunia? Kita akan jumpai Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Dik Zafar Siddiq MPD. Demam Bola Dunia 2026. Kami juga undang pendengar untuk bergabung juga bersama kami. Silakan via telepon 0215869000 atau juga di pesan singkat 081-1806543 serta mention Twitter kami di @radioelsinta untuk menyampaikan pendapat dan juga prediksinya ya berkaitan dengan babak 32 besar kali ini. Sebenarnya beberapa penuh kejutan ya Prof Didik ya. Kalau kita lihat ada beberapa tim yang mungkin kita lihat tidak lolos begitu ya. Kayak misal Cape Verde ya, ini kemudian muncul. Kemudian tim-tim lain yang sebenarnya kayak tim Uruguay ini sebenarnya tim cukup lumayan ya, tapi kemudian tidak lolos. Kita secara umum, gambaran umum melihat pertandingan-pertandingan yang terjadi memasuki babak 32 besar ini, bagaimana melihatnya Prof Didik? Ya, selamat siang, salam olahraga semuanya. Salam olahraga. Jadi kalau melihat dari Piala Dunia kali ini, kejutan-kejutan itu banyak sekali yang bisa kita lihat ya. Hal ini menunjukkan bahwa peta kekuatan sepak bola dunia ini semakin merata. Ini buktinya ya, ada beberapa tim yang mungkin di luar dugaan akan sulit untuk menandingi tim-tim besar seperti dari Eropa atau dari Amerika Latin ya. Namun ternyata pembuktiannya ya kita bisa lihat sendiri bahwa seperti Tanjung Verde, Bosnia, Ekuador, kemudian Senegal, termasuk Kongo, itu adalah tim-tim yang mempersulit ya ketika tim-tim besar menjadi unggulan. Dan dalam setiap pertandingannya kita bisa lihat sendiri bahwa mereka memiliki gaya permainan yang boleh dikatakan relatif hampir mendekati kesamaan kemampuan dari negara-negara yang memang sudah lebih dulu dikenal sepak bola dunianya. Nah ini yang mungkin yang bisa kita lihat, apa yang menyebabkan mereka bisa menyaingi negara-negara hebat ya seperti di Eropa dan Amerika Latin tadi. Nah, hal ini tentu kita bisa melihat hadirnya beberapa pelatih asing ya di negara-negara mereka yang notabene tentu transfer experience-nya atau pengalaman dari pelatih asing inilah yang kemudian bisa meramu tim-tim yang boleh dikatakan tim underdog gitu ya, atau kuda hitam. Nah inilah yang kemudian bisa kita lihat bahwa mereka pun bisa bersaing, termasuk beberapa negara seperti di Afrika ya. Ada beberapa pemain yang notabene adalah diasporanya dari negara mereka. Hal ini tentu mendapat tempaan yang boleh dikatakan dari tempo permainan saat mereka bermain di klub. Tentu itu menjadi pengalaman yang berharga ketika mereka memperkuat negaranya. Ya sebut saja misalkan beberapa pemain di Tanjung Verde, itu kan beberapa pemainnya berkiprah di klub-klub Eropa. Sebagai diaspora ya mereka akhirnya menjadi pemain negaranya gitu ya. Dan ini kan membuktikan bahwa pemerataan tim ini luar biasa, sehingga perbedaan antara ranking 1 sampai ranking 50 dunia itu nampaknya ya semakin ketat lah. Saya lihat seperti itu. Berbeda dengan beberapa tahun ke belakang atau beberapa Piala Dunia yang lalu. Ada juga Maroko misalnya. Maroko ini juga sistem di mana dulu 32 tim sekarang 48, tentu ada peluang di peringkat ketiga untuk bisa lolos. Itu juga menjadi salah satu penentu kenapa tim-tim underdog ini kemudian bisa lanjut ke fase grup knockout ya, atau di babak 32. Tadi sempat menyinggung juga pemerataan pemain dan juga sistem di negaranya yang kemudian memainkan
para pemainnya ini bermain di Eropa dan juga mungkin klub-klub luar negeri. Kayak semisal Maroko ini kan sebagian besar juga bisa dikatakan bahwa materi pemainnya merupakan materi pemain yang berasal dari bukan warga negara asli kelahiran situlah. Kemudian juga ada lagi semisal Jepang. Jepang ini kita lihat juga kalau melihat fenomena Jepang ini menjadi mungkin salah satu wakil Asia selain Korea Selatan kemarin sempat gugur ya. Jepang yang cukup baik secara perkembangan pemainnya. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya melihat Jepang itu kan bukan disiapkan dalam waktu yang singkat ya. Kita tahu bahwa Jepang itu punya grand design dalam sepak bola yang luar biasa. Sehingga begitu mereka mampu bersaing di tingkat dunia, mereka memperkokoh pola pembinaan yang betul-betul mulai dari grassroots sampai kemudian dia ke tingkat podium. Nah, sekarang podiumnya mereka itu adalah pemain-pemain yang dulu memang dibina dari grassroots. Nah, itulah hebatnya Jepang. Gitu. Ya, yang mungkin di luar prediksi Korea Selatan kemudian tidak lolos. Uruguay kemudian juga tidak lolos. Kalau kita bicara wakil Asia terlebih dahulu, Korea Selatan, Iran, bahkan kemudian yang awal-awal kadang-kadang Iran ini cukup punya permainan yang cukup baik dalam Piala Dunia, tapi di sesi akhir tidak lolos. Dua wakil Asia ini, bagaimana melihatnya? Ya, kalau saya melihat Korea Selatan ini ya boleh dikatakan di dalam grup persaingan yang relatif cukup ketat juga. Kemudian ada beberapa ya terkait dengan, saya lihat sih karena memang permainan yang boleh dikatakan khasnya mereka itu seperti mudah terbaca, gitu ya. Nah, mereka betul-betul mengandalkan fisik, tapi saya tidak melihat rotasi yang menjadi strategi. Beberapa tim ini kan pelatihnya mencoba untuk merotasi pemain karena pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat menguras energi, menguras fisik yang luar biasa. Itu sehingga ketika kita mengandalkan pemain utama tanpa memperhitungkan rotasi permainannya itu sendiri, ini yang kemudian menjadi permasalahan di dalam strategi. Ya. Nah, ini yang tentu menjadi catatan penting ya dari Piala Dunia kali ini yang notabene bermain di suhu yang sangat tinggi. Ya, artinya cuaca yang sangat panas gitu ya, sehingga pasti akan menguras tenaga. Dan kalau misalkan kita memainkan pemain yang notabene sering bermain dari pertandingan ke pertandingan di grup, tentu ini akan menimbulkan permasalahan di dalam recovery. Nah, itu yang ya beberapa tim kemarin bahkan ada yang memainkan lapis 2 setelah dipastikan lolos gitu ya. Mereka tidak mempertimbangkan yang pokok ketika di babak 32 ke knockout. Seperti Norwegia begitu ya, akhirnya kalah dari Prancis karena bermain lapis kedua sebagian besar ya, Prof ya. Betul sekali, dan itu kan strategi. Ya, tadi juga saya tertarik juga dengan sistem yang digunakan. Tidak menggunakan sistem akumulasi gol, tapi juga menggunakan sistem head to head. Itu lebih baik yang mana sebenarnya? Apakah akumulasi gol atau kemudian head to head yang digunakan? Ya, kalau dalam suatu pertandingan yang disebut dengan regulasi kan tidak ditentukan pada saat pertandingan akan berlangsung. Tapi itu semua disusun dari jauh-jauh hari sebelumnya ketika formulasi Piala Dunia seperti ini, semua aturan itu ditentukan jauh hari gitu ya. Sehingga semua pelatih itu memastikan bahwa strategi permainan yang akan dipersiapkan juga mengacu kepada peraturan gitu. Artinya aturan dalam Piala Dunia ini mau head to head atau selisih gol dan lain sebagainya, menurut saya sih itu tidak terlalu menjadi hal yang katakanlah terkejut gitu ya. Karena itu adalah bagian dari strategi pelatih. Apalagi melihat dengan kondisi saat ini. Saat ini kan boleh dikatakan tantangannya luar biasa. Sehingga sehingga sistem apa yang digunakan itu sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang oleh FIFA tentunya. Jadi kemungkinan memang sistem head to head ini bisa cukup efektif untuk sekarang ya. Ada yang bilang kalau dengan akumulasi gol nanti malah membuka peluang adanya sepak bola gajah misalnya untuk begitu ya. Bermain mata kan bisa terjadi juga.
Baik. Head to head itu ketika kompetisi panjang seperti ini adalah sistem yang boleh dikatakan fair play dan sportif. Baik. Kita kembali lagi ke perjalanan klasmen atau kemudian ke depan ya pertandingan ya. Kalau saya melihat yang paling dekat ini ada beberapa tim yang memang di awal itu sudah bertemu dengan tim-tim besar, semisal Brasil melawan Jepang. Dan kita lihat juga semisal ada pertemuan mungkin Prancis Swedia masuk lah ya. Ada lagi di sisi lain yang agak kemudian menjadi perdebatan atau perbincangan publik itu semisal Argentina ketemu Cape Verde di awal, atau kemudian pertemuan Inggris dengan Kongo semisal yang itu secara bisa kita lihat memang agak berbeda. Ini bisa menjadi jalan mulus nih buat tim-tim yang cukup besar untuk bertanding. Sementara di sisi lain ada juga alur timnya itu, alur pertandingannya secara nanti di fase gugur itu bertemu dengan tim-tim berat. Ini bagaimana melihatnya, Prof? Ya, kalau saya melihat sih karena memang sistem ini sudah ditentukan, sehingga seperti Inggris atau Argentina sekalipun, mereka pasti akan menghadapi yang sekarang ini kita tidak bisa mengatakan bahwa peringkat 3 itu adalah peringkat yang lemah gitu. Ya, semua sekarang yang sudah lolos ke babak berikutnya atau fase knockout ini adalah tim yang memang hebat gitu ya. Mau dia peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai runner up ataupun masuk di 3 besar dari 8 tim yang memang lolos ke fase knockout. Saya lihat sih tidak menutup kemungkinan akan ada kejutan-kejutan lain nanti. Ya, boleh dikatakan Argentina menghadapi permainan ala Afrika dengan secara fisik yang notabene sangat menjadi prioritas strategi. Tentu ini harus diantisipasi oleh pelatihnya. Ya baik. Semisal Argentina melawan Cape Verde, secara kasat mata orang akan bilang kesimpulan di awal, wah ini bakal menang Argentina ini begitu ya, atau kemudian Belanda melawan Maroko, orang juga pasti akan bilang Belanda diunggulkan pastinya. Begitupun juga dengan pertandingan Belgia Senegal pun juga nanti akan sama. Dengan melihat kondisi yang semacam ini dari sisi kondisi fisik olahraga ataupun sisi yang lain, kira-kira faktor apa yang membuat tim-tim unggulan seperti tadi saya sebutkan tadi bisa bersaing dengan negara-negara besar, Prof? Atau bagaimana Prof melihatnya, Prof? Kalau saya melihat ya, saya kebetulan mencoba untuk menekuni bidang di dalam pelatihan fisik itu sendiri. Yang ada 3 faktor utama kalau saya melihat ya, secara konsep fisiologik, bahwa seorang atlet akan perform dimanapun dan kapanpun, itu adalah satu dari kualitas mereka mempersiapkan dalam hal kaitannya secara fisik. Ya, kemudian dia betul-betul mempersiapkan bagaimana permainan dengan intensitas tinggi. Ya, apalagi kalau kita bicara Afrika, di negara Afrika, fisik itu kan menjadi boleh dikatakan keseharian lah. Ya, beda dengan Eropa. Eropa itu kan boleh dikatakan iklim yang nyaman. Sementara di Afrika itulah iklim yang memang penuh dengan perjuangan. Itulah kemudian yang menjadikan Tanjung Verde, Senegal itu pemain yang secara fisik sudah betul-betul ditempa. Tapi mereka, kita tahu bahwa ada negara yang dulu langganan Piala Dunia seperti Kamerun. Kamerun itu kan tim yang hebat, tapi ternyata di babak kualifikasi mampu dikalahkan oleh tim-tim yang sekelas Tanjung Verde kan. Nah ini yang menjadi catatan bahwa secara fisik betul-betul mereka mempersiapkan. Kemudian secara strategi, kembali lagi saya melihat hadirnya pelatih asing di negara mereka. Ini mereka betul-betul mempersiapkan bagaimana setiap individu punya taktik bermain yang sangat efektif. Artinya pelatih itu betul-betul mempersiapkan strategi dengan kalau bertahan ya defensifnya defensif kolektif. Ya, kemudian karena fisiknya bagus, mereka mencoba melakukan transisi dengan cepat. Nah, kemampuan ini yang menjadi faktor kedua lah katakanlah di dalam keunggulan pemain-pemain yang notabene bukan dari negara-negara kuat dunia. Kemudian
kaitan lain tentu adalah mental. Karena ini pertandingan panjang dan ini adalah podium kompetisi yang sangat ketat, tentu kualitas mental menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Sekarang ini trennya dengan psikofisiologik. Nah, psikofisiologik ini juga hadir di dalam setiap pertandingan, baik di cabang olahraga individu maupun di cabang olahraga tim seperti di sepak bola saat ini. Dengan tantangan yang iklimnya luar biasa, cuaca panas, kalau mentalnya tidak bagus, kalau fisiknya tidak bagus, maka bersiap-siaplah untuk kemudian pulang lebih awal gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa tim-tim yang boleh dikatakan tim yang tidak diunggulkan sekarang malah justru seperti mempersiapkan secara serius untuk menghadapi negara-negara yang diunggulkan gitu ya, yang diunggulkan. Faktor-faktor lokal, semisal kondisi negara, penyesuaian dengan negara tempat bermain, apakah juga berpengaruh terhadap kondisi fisik pemain, Prof? Betul sekali, Mas Junior. Inilah yang kemudian ada peran dari situasi di dalam persiapan mereka. Ya, mereka betul-betul mempersiapkan dengan kondisi lingkungan yang ya kita tahu bahwa di negara Amerika kondisi saat ini adalah kondisi yang secara klimatisasi itu butuh perjuangan. Ya, sayangnya seperti Iran yang boleh dikatakan tim termasuk tim kuat, mereka kehabisan energi karena ya mohon maaf kalau saya melihat ada situasi politik yang tidak menguntungkan ketika mereka bertempat di mana, bermain di mana, sehingga tentu ini adalah menguras bukan hanya fisiologik ya, bukan hanya fisiknya, tetapi secara mental pun mereka sedikit terganggu. Nah, disinilah kemudian peran dari sport science bagaimana untuk mempersiapkan secara fisik maupun secara psikologis para pemain. Dan ini sungguh sangat luar biasa gitu ya. Manajemen fisik yang seperti apa ya, yang barangkali bisa menjadi contoh kita lah, agar kemudian kita bisa juga cukup prima tampil di level-level semacam Piala Dunia ini, Prof? Ya, artinya ada keseriusan di dalam proses ya. Mohon maaf kalau saya katakan misalkan Indonesia kenapa gagal kualifikasi, karena keseriusan di dalam mempersiapkan itu kurang. Kenapa kurang? Yang namanya latihan itu butuh volume. Volume latihan itu butuh kebersamaan. Tidak bisa cabang olahraga yang dikatakan sebagai kerjasama tim, kalau belum terbiasa, maka ini akan jadi masalah di dalam tim. Jadi kalau mau bertanding baru datang 3 hari, baru datang 5 hari, bagaimana bisa membangun chemistry, kemudian bagaimana membangun kualitas fisik dengan volume yang cukup. Ini kan menjadi tantangan dan menjadi catatan pastinya untuk pembelajaran kita di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengambil secara sistem diaspora di dalam tim nasional, tentu kita harus melihat kesiapan mereka, karena mereka kan terbentur dengan kompetisi secara intern di negara itu. Ya, nah sementara kalau kita berharapnya hanya kepada kemampuan mereka dari hasil performa di liga. Nah inilah yang saya melihat bahwa persiapan di dalam sebuah tim butuh keseriusan yang lebih, dan bukan hanya untuk saat bertanding saja atau saat bermain saja, tapi butuh persiapan latihan yang memang diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk menjadi tim yang performanya selalu prima. Iya, saya jadi pengen menyinggung sedikit, mungkin agak melenceng dari tema Piala Dunia, pernyataan dari Ketua PSSI kita yang juga Menpora Erick Thohir yang sempat menyampaikan bahwa target jangka panjang timnas sepak bola kita itu kan top 50 dunia dan top 10 Asia, bahkan bisa masuk target utama, masuk dalam putaran final Piala Dunia 2000 entah berapa gitu, tapi disampaikan demikian. Melihat yang disampaikan tadi Prof berkaitan dengan manajemen fisik dan juga sport science itu, apa yang harus dipersiapkan timnas kita agar kemudian bisa lolos top 50 award ya, dan juga top 10 Asia untuk mencapai itu, dan kira-kira butuh waktu berapa lama, berapa puluh tahun lagi kita bisa mencapai? Karena kalau Jepang kan
50 tahun itu di tahun 2000-an berapa gitu ya sebetulnya kan. Kalau kita bagaimana, Prof? Nah, kalau saya boleh saran kaitan dengan Pak Eto ini kan sebagai Ketua Umum PSSI yang juga sebagai Kemenpora, bukan hanya di sepak bola tapi semua cabang olahraga, kalau ingin masuk sampai ke podium tertinggi, apakah itu di single event kejuaraan dunia atau di multi event olimpiade, tentu ini bukan hal yang sifatnya instan. Kita tidak bisa hanya 4 tahun, bahkan 8 tahun pun kalau kita mau mempersiapkan tim atau mempersiapkan atlet, ini masih boleh dikatakan kurang. Saya katakan sebagai volume latihan tadi. Ya, Jepang itu kan mempersiapkannya puluhan tahun dan regenerasinya terus berkelanjutan, berkesinambungan. Kalau kita kan hanya 4 tahun, nanti bubar, 4 tahun bubar. Seperti contoh halnya sekarang, diaspora. Mereka rata-rata usia katakanlah di 25 atau di 26. Nah, kalau 2030 berarti kan dia sudah usianya di 28 dan 30. Pertanyaannya, apakah secara fisik mereka terjamin? Prima. Nah, ini kan jadi pertanyaan kita. Nah, kalau misalkan kita ingin masuk ke ranking FIFA, kalau saya secara pribadi, ranking FIFA itu bukan ukuran keberhasilan mutlak gitu ya. Itu hanya indikator bahwa kita lebih baik saja. Tapi apakah timnya menjadi lebih baik, itu kan tergantung dari kompetisi. Baik kompetisi resmi ataupun kompetisi yang memang dilegalkan oleh FIFA. Ya, contohnya saat ini ada peringkat 1 sampai 50 saja kan bedanya tipis-tipis saja. Ya. Jadi kalau saya melihat bahwa jika Pak Erik ingin membangun timnas yang kokoh, maka harus stand down, harus hitung mundur. Kalau 2030, artinya lolos Piala Dunia 2030, berarti kan harus mempersiapkan pemain yang notabene ketika 2030 itu adalah usianya rata-rata antara 22 sampai 26. Nah, tinggal dihitung mundur. Kalau 22 berarti kan sekarang cari yang 18. Kalau 26 mungkin cari yang 22 usianya gitu ya. Nah, itu harus dibina terus-menerus. Tidak boleh kemudian on off gitu ya. Masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Nah, ini akan banyak faktor yang tentu akan harus diperhitungkan dan dipertimbangkan, termasuk kompetisi internal di PSSI. Jangan sampai ada atlet muda potensial tapi jam terbang bermainnya kecil. Ya, jam bermainnya, menit bermainnya sedikit. Kan itu jadi merusak ritme performa yang harus dia capai. Nah, kalau boleh saya menyarankan, ya timnas mengumpulkan usia U18 ini, kemudian satu tim itu berlatih di luar negeri, tapi jangan terputus. Dulu kita pernah punya Primavera, ya, tapi sayangnya tidak tuntas, gitu ya. Waktu itu Kurniawan kalau nggak salah ya. Keburu ingin memetik hasil, gitu ya. Nah, harusnya kan ikut kompetisi di internasional, termasuk juga menjadi wakil negara ya, artinya menjadi timnas ketika ada event-event resmi seperti SEA Games misalkan atau Asian Games gitu ya. Nah, ini kan harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan matang oleh PSSI, melihat bagaimana komposisi ideal dari sebuah tim, dan kita bisa melihat berapa sih rata-rata pemain yang boleh dikatakan tampil di Piala Dunia. Kita sudah tahu datanya, ya. Nah, itu yang itu sebenarnya yang menjadi Jepang kenapa bisa berhasil seperti itu. Jadi memang manajemen pengelolaan olahraganya, timnya itu memang benar-benar detail dan juga itu mundur cukup bagus ya. Saya ingat pernyataan dari Coach Hendra Sarafri di salah satu podcast menyampaikan Jepang itu tidak mengikuti Brazil karena awalnya memang Brazil menjadi kiblatnya, tapi kemudian yang dilakukan Jepang itu adalah kemudian bagaimana melampaui Brazil dan juga melampaui Eropa. Harusnya seperti itu. Itu pernyataan itu bisa diterima, Prof? Ya, kalau saya setuju dengan hal seperti itu ya. Artinya bagaimana kita menjadi produsen pemain. Kalau perlu, bagaimana pemain kita bisa berkiprah di Eropa, bukan dari Eropa berkiprah di timnas gitu. Nah, ini kan banyak pemain-pemain ya Korea, Jepang itu bermain di Liga Eropa. Kenapa? Karena dia punya performa bagus, hasil binaan dari kita. Nah, kita harus bisa mencetak seperti itu, bukan kita mengalihkan mereka berkompetisi di klubnya Eropa, kemudian bermain di timnas.
Kenapa? Karena kita memang tidak punya timnas hasil binaan yang benar-benar betul-betul didesain gitu. Oke, Desain kita kan, ya mohon maaf kalau misalkan saya menilai manajemen konfliknya terlalu kentara dibandingkan dengan manajemen solutifnya gitu kan. Iya. Saya lihat semisal beberapa ranking di FIFA itu kan ada beberapa negara berkembang yang bisa dikatakan cukup baik. Misal Argentina itu kan juga termasuk dalam kategori negara berkembang. Brazil juga merupakan negara berkembang. Maroko saat ini peringkat 6 juga negara berkembang. Ada lagi negara-negara lain yang masuk 50 besar juga saya melihat juga secara ekonomi dan juga secara pendapatan per kapita juga masih baik dari Indonesia. Ini bagaimana melihatnya, Prof? Ya kembali lagi, mereka kan secara iklim di dalam negerinya aman-aman saja gitu ya. Artinya tidak ada unsur muatan lain selain muatan bagaimana membangun olahraga mereka dari negara berkembang menjadi negara hebat dalam olahraganya, khususnya dalam sepak bola. Nah di kita sering ya saya melihat bahwa inkonsistensi di dalam pembinaan itu jelas sekali. Ya kadang-kadang kita mempersiapkan untuk multi event saja maju mundur gitu ya. Ya contohnya mempersiapkan Asian Games kali ini. Mana cabang olahraga yang konsisten mempersiapkan itu? Ya. Dan ini kan bukan hanya di cabang olahraga sepak bola yang notabene sangat memasyarakat gitu ya. Kalau cabang olahraga sepak bola kan sangat memasyarakat sehingga tuntutannya lebih besar, sehingga harus ada perhatian yang lebih intens, lebih khusus gitu ya. Makanya kalau saya melihat bahwa pembenahan di dalam rancangan pembinaan keolahragaan, ya sebut saja khususnya di sepak bola, itu bukan hanya membangun timnas, tapi bagaimana membangun timnas ini yang berbasis pada potensi lokal. Bahwa kita mengapresiasi diaspora, ya itu adalah salah satu upaya lain. Tapi jangan lupa bahwa kita pun punya pemain-pemain lokal. Kalau dibina dengan serius, rasanya tidak akan terlalu sulit untuk menemukan pemain-pemain hebat nanti di masa yang akan datang. Baik, Prof. Saya menyoroti lagi, semisal beberapa negara yang sempat tidak lolos tapi di Asia cukup baik, Qatar, Arab Saudi. Ini kan bisa dikatakan juara Piala Asia nih Qatar. Tapi kemudian Arab Saudi pun juga dilihat juga liganya juga cukup menarik di citranya di dunia internasional. Tapi kemudian ketika bermain di laga semisal Piala Dunia ini, kita lihat Qatar itu babak belur habis-habisan. Arab Saudi juga tidak menunjukkan performa yang cukup baik. Apa yang kemudian terjadi, Prof? Ya kalau untuk Arab Saudi dengan Qatar kan sebetulnya level dengan kita hampir sama ketika berada di kualifikasi. Ya artinya kita juga bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa menahan Qatar, bahkan nyaris mengalahkan. Hanya non teknis saja yang kemudian kita tidak beruntung gitu ya. Artinya bahwa kita sebenarnya punya potensi untuk mengarah ke sana. Kembali lagi, kesiapan timnas kita kalau hanya dipersiapkan dalam waktu 3 hari, 5 hari, karena notabene pemain kita adalah pemain diaspora, disitulah kelemahan kita yang ada gitu ya. Nah sementara Qatar, Arab Saudi ini ya boleh dikatakan dukungan non teknisnya cukup kuat gitu ya. Kesempatan mereka melakukan uji coba di luar negerinya juga cukup representasi. Ya, artinya mereka mempersiapkannya juga lebih serius daripada kita gitu kan. Nah, walaupun kemudian ketika di putaran Piala Dunia ini mereka juga agak sedikit kesulitan menghadapi negara-negara yang notabene punya pemain-pemain yang berkelas di level dunia. Saya sempat mencatat, Prof, semisal beberapa negara-negara dari masing-masing zona ya, misal di zona Asia itu ada 7 dari 9 negara yang harus gugur di fase grup, yang hanya lolos Jepang dan Australia. Kemudian di sisi lain, misal di Afrika itu, zona Afrika dan Amerika Latin, yang hanya 1 yang tidak lolos, Afrika Tunisia, sedangkan di Amerika Latin adalah Uruguay. Kemudian yang zona CONCACAF itu sebagian besar atau
semua tim itu yang banyak yang terhenti, karena kita tahu memang kalau di CONCACAF memang sebagian besar untuk untuk sepak bolanya memang secara kualitas memang agak jauh. Di di zona UEFA itu ada 3 negara, Turki, kemudian Ceko dan juga Skotlandia. Ini yang negara-negara yang cukup tidak lolos. Apa kemudian yang bisa dikatakan analisa ini dari segi Prof sendiri? Apa yang benar menyebabkan? Karena saya lihat Afrika, Amerika Latin hanya 1 loh, Prof. Kemudian yang Asia cukup mengejutkan, hanya 2 yang benar lolos. Bagaimana Prof kira-kira Prof melihat itu, Prof? Ya, kembali lagi kalau saya melihat bahwa dengan sistem baru ini beberapa negara yang boleh dikatakan termasuk negara unggulan atau negara-negara yang menjadi kuda hitam di dalam bermain di babak penyisihan ini, kita tidak bisa memastikan bahwa kesiapan mereka betul-betul sudah mapan, sudah matang gitu ya. Hanya tim-tim besar lah yang kemudian dengan pengalaman berkompetisi di level Piala Dunia, mereka ternyata bisa lolos dari putaran-putaran yang sangat menyulitkan ini. Hanya mungkin ada beberapa negara, ya sebut saja kalau di Asia, Korea Selatan tidak beruntung gitu ya, dibandingkan dengan Jepang ya, ya termasuk juga negara-negara Asia Timur. Nah, termasuk ya kalau boleh dikatakan kalau CONCACAF ini kan levelnya hampir sama dengan Asia, ya. Nah, kalau di UEFA, di CONMEBOL itu ya boleh dikatakan mereka walaupun negaranya kecil atau negara berkembang, tapi persepak bolaan mereka adalah produsen gitu ya. Argentina, Brasil itu kan pemain-pemain yang notabene banyak bermain di Eropa, sehingga banyak mengenal bagaimana karakter permainan negara-negara Eropa yang dihadapi ketika dia bertanding di Piala Dunia. Saya melihatnya dari sisi seperti itu. Ya, baik. Dari 32 tim yang akan bertanding ini, kira-kira apakah kemudian tim-tim kuda hitam ini punya kesempatan besar untuk lolos di fase berikutnya, Prof? Tidak menutup kemungkinan untuk bisa lolos dari fase berikutnya gitu ya. Dari 32 ke 16 ini kan fase yang boleh dikatakan lebih keras lagi. 2 kali 45 ketika draw ditambah 2 kali 15, kemudian adu mental di dalam adu penalti jika skornya masih imbang. Nah, ini betul-betul menguras mental, menguras fisik yang sangat luar biasa. Karena kalau tidak ya pulang gitu ya. Jadi memang setiap pertandingan itu adalah final. Gitu. Sehingga sekarang strateginya pelatih berbeda ketika strategi menghadapi pertandingan-pertandingan di babak penyisihan. Bagaimana tuh? Kejutan-kejutan nanti akan muncul. Saya yakin akan ada muncul kejutan-kejutan yang kita juga tidak, yang asalnya kita memprediksi bisa jadi terbalik. Saya melihat ada seperti itu. Iya. Kalau Prof sendiri jago siapa aja nih Prof yang bisa lolos ke semifinal bahkan final, Prof? Kalau saya melihat dari grup 8 tim 3 terbaik ya, saya menjagokan dari Afrika. Kongo, Senegal, Prof? Ya Kongo dengan Senegal dan yang bisa mempersulit lah, minimal mempersulit, dan kemudian setelah draw sampai dengan 120 menit itu, nah tinggal siapa yang siap penjaga gawangnya untuk menghalau bola tendangan penalti. Kemarin sempat fenomenal ya, kiper Cape Verde ya. Iya, sempat luar biasa itu. Man of the match itu. Usia 40 tahun tapi masih memberikan kontribusi yang cukup baik, menahan bola hampir 9 kali penyelamatan di awal pertandingan pertama itu. Betul. Dan kalau penjaga gawang sih usia itu relatif ya. Kalau bisa menjaga kebugarannya, penjaga gawang relatif berbeda dengan pemain depan, belakang, atau apalagi pemain tengah. Baik, terima kasih Prof Dik sudah berbincang bersama El Sinta pada sore hari ini. Terima kasih Prof. Sama-sama. Selamat olahraga, selamat sore. Terima kasih juga ya. Guru Besar Kondisi Fisik Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Dik Zafar Siddiq MPD. Demam Bola Dunia 2026.
Washington News and Talk